cepat keluar, kemudian cara menanganinya, penisnya dipegang melulu, Anda dibodohi, nggak ada hubungan. Pasien keluhan di gasnya. Kalau bangun tidur, bangun nggak Pak? Jarang. Jarang bangun? Iya. Kecuali kebelet tipis ya? Iya. Dia tuh suka begini. Biasanya bapak-bapak tuh. Dikiranya kalau bangun tidur dia ereksi, itu sudah pasti gurunya baik-baik aja. Enggak. Belum tentu. Karena saat nahan pipis, kemihnya penuh. Ya. Biasanya seolah-olah ereksi tuh. Betul. Pas dipipisin turun dia. Karena itu yang bekerja bukan sarafnya. Oke, meskipun tidak merasa gatal atau perih, tapi ini Ada bekas. nah, terlihat jelas kalau ada pengikisan lapisan kulit luar, ya. Ini karena gesekan dan lembab. Kalau pengen tidak seperti ini, untuk menghindari iritasi, gatal-gatal kayak gitu ya. Ini di sini nih kasih tisu, Pak. Baru pakai CD. Gitu. Gitu. Tisu ini satu menyerap keringat berlebihan. Yang kedua, menghindarkan gesekan kulit dengan kulit atau kulit dengan celana dalam. Gitu. Supaya bersih, nyaman, gitu ya. Gitu. Nanti kalau siang-siang kepanasan dibalik atau ditukar. Gitu. Jadi sediakan tisu di mobil, di kantor, di rumah. Nah, kalau malam nggak usah pakai CD lagi, pakai sarung atau pakai celana gombrong aja. Banyak permintaan calon. Kalau calon tuh biasanya banyak omong, Pak. Kalau calon klien, kalau udah pernah jadi klien, saya udah tahu. Saya tuh orangnya nggak suka banyak omong, apalagi nggak manfaat gitu. Kalau calon tuh biasanya banyak omong, makanya anak galak. Calon pasien, Mbak kok nggak di video aja sih pengerjaannya? Nah, jawaban saya, jadilah pasien saya video Anda dari awal sampai akhir. Supaya orang yang penasaran nggak penasaran lagi. Masa pengerjaan beginian harus di video, ya kan Pak? Sebenarnya Ana sudah tahu reaksinya, tapi Ana pengen dengar sendiri dari klien. Ini baru sedikit Pak ya, saya kerjakan. Bapak ada merasa apa Pak? Sampaikan apa adanya. Anget. Anget di sekitar. Di sini. Tahu nggak angetnya itu dari mana kira-kira? Mungkin perenggangan otot mungkin. Apa? Urat, perenggangan urat. Bukan. Di sini nggak ada. Anget. Anget kan? Penis Bapak anget kan? Iya. Padahal saya pegang penis nggak? Nggak Iya. pegang. Saya nggak pegang kan? Nggak pegang. Darahnya masuk ke penis nggak? Masuk arahnya. Masuk kan? Udah ngalir sampai sini kan? Iya. Ya, padahal saya nggak pegang penisnya. Dan ini Bapak bisa upayakan sendiri dengan saran yang saya kasih. Saya kasih lebih banyak. Ini nanti dia akan ngisi korpus. Korpus itu yang bikin penis Bapak begini. Ya? Paham ya? Jadi orang yang menganggap remeh senam apa itu, Ana pernah dilecehkan dengan terapis-terapisan. Ana bilang terapis-terapisan, masa terapis ngelamar jadi babu Ana, ngelamar jadi pembantu. Nah dia bilang senam apa itu, diketawain orang kamu ngajarin itu. Berarti ilmunya nggak nyampe, sampai nggak bisa terjemahkan tujuan Ana, bener nggak Pak? Betul. Kalau ilmunya nyampe, nggak akan tanya senam apa itu. Buktinya yang nggak ketemu Ana lakukan senam itu pun merasa ada progres. Sebenarnya Ana tahu kalau apa yang Ana lakukan ini mendatangkan inspirasi bagi terapis lain, tukang pijat lain, nggak apa-apa, kan bermanfaat. Silahkan tirukan. Ana sudah lihat di forum-forum, di aplikasi, banyak aplikasi ya yang ngikutin langkah Ana. Nggak apa-apa. Ana malah seneng karena toh saat Ana lelah, pasien yang Ana tolak itu mendatangkan rezeki buat yang lain. Ana sudah nggak ngatasi. Jadi Ana sempat beberapa kali lihat di akun-akun apa gitu,
membuka layanan konsultasi, memberikan rumusan bla bla bla. Loh, ini kan kalimatku nih dipakai. Nanti di sini diajarin apa? Anak aja ngarang. Buka privat ini, dulu anak buka privat. Sekarang sudah enggak. Kenapa? Karena dari semua yang privat gagal, nggak ada yang berhasil. Jadi percuma anak terima uang tapi mereka nggak bisa lakukan. Akhirnya anak tutup privatnya. Dulu anak buka privat, tapi dari semua yang ngikutin gagal, nggak ada yang bisa. Kemudian anak tutup, nggak terima lagi deh. Padahal kan menguntungkan buat anak. Kenapa nggak terima lagi? Karena percuma setelah privat nggak bisa mereka praktekkan, akhirnya tetap nggak buka terapi. Kenapa nggak terima lagi? Karena percuma setelah privat nggak bisa mereka praktekkan, akhirnya tetap nggak buka terapi, kan buang uang. Artinya apa lagi? Ini nggak bisa ditirukan kalau nggak pakai ini. Jadi mau omong besar percuma kalau nggak ada bukti, bener nggak Pak? Anak nggak pernah bilang bisa bikin besar, bisa bikin burung Anda bangun, nggak. Yang bilang begitu siapa Pak? Pada bilang begitu pasien kan? Saya pasien. Pasien yang ngomong sendiri. Saya nggak janjikan apa-apa. Jadi saat bekerja, kalau anak boleh jujur, anak nggak sendiri. Itu yang bikin kenapa si A niruin nggak bisa, kenapa si B niruin nggak bisa. Kalau orientasinya cuma di sini nggak bisa. Buktinya kalau anak bukan orientasi di ini aja apa? Yang diterima 3, yang ditolak puluhan. Kalau anak mau ngebut kerja supaya dapat duit banyak bisa. Jujur anak kan ada usaha lain. Jadi jalani terapi. Gimana ya kalau misalnya stop aja gitu, anak pegang usaha yang lain. Juga banyak juga yang WA masuk ada 6 apa 7. Jangan Mbak Ana, nanti kita kebingungan kalau butuh. Carilah asisten. Anak tuh udah coba cari, nggak ada yang bisa. Yang kira-kira Ana lihat kayaknya ini bisa nih gitu, mau nggak tak ajarin? Nggak berani gitu. Orang nggak berani kayak gini tuh harus punya nyali, harus tatak kalau orang dia bilang. Nggak boleh mudah tergoda, sabar. Sabar tuh bukan berarti nggak boleh marah-marah. Anak tuh tukang marah, tukang marah, gampang marah. Sabar tuh gini, ini kok nggak bagus-bagus ya, harus telaten, cariin lagi mana. Bukan yang dibayar tak 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 udah selesai, nggak bisa. Orang nyangkanya ini anak mijit, bukan mijit ini. Cepat keluar. Kemudian cara menanganinya, penisnya dipegang melulu, Anda dibodohi, nggak ada hubungan. Dulu anak buka privat, tapi dari semua yang ngikutin gagal, nggak ada yang bisa. Kemudian anak tutup, nggak terima lagi deh. Padahal kan menguntungkan buat anak. Kenapa nggak terima lagi? Karena percuma setelah privat nggak bisa mereka praktekkan, akhirnya tetap nggak buka terapi, kan buang uang. Artinya apa lagi? Ini nggak bisa ditirukan kalau nggak pakai ini. Cari celah. Ini kayak gini Pak, rasa nggak? Rasa. Kayak keperi-peri. Itu kan gini loh Pak, gini ya, diginiin. Udah sekian lama begini, diginiin, jadi ada kayak nyeri gimana gitu ya. Ada rasa gatal. Nah gatalnya itu cekit-cekit ya, itu darahnya nyusup, mulai bisa jalan. Gitu. Yang pasien kemarin pagi tuh berjuang keras menahan di video. Nggak kesimpen. Pas dicari nggak ada.
orangnya tak WA yang dari Blitar. Kemarin pasien dari Blitar. Mas, videomu nggak kesimpan mas, kita ngobrol lama. Nggak apa-apa. Diajak terus sana pulang tuh ditinggalin uang, dipaksa, nggak mau, dipaksa terus. Anak nggak mau, orang udah bayar, ngapain kasih lagi. Anak jawabnya, kalau situ orang kaya tak terima, sama-sama nggak punya, ya udah itu aja udah bayar. Anak sudah sering dapat bonus dari orang-orang yang mampu. Kalau anak lihat orang yang mampu bener ya anak terima. Kalau kayaknya biasa kayak kita pak, biasa ya udah orang udah bayar kok, ngapain. Gak usah, namanya bertarif itu sudah diperhitungkan, ya kan pak? Jadi nggak perlu mengharapkan tips atau apa. Nah sambil kerja, ini jawaban untuk calon klien tuh bawel sukanya. Mbak ini kebanyakan ngomong, yang udah jadi pasien aja nggak banyak ngomong. Kayak yang baru bentar lagi, mana aku nggak mau di situ, aku mau hotel yang bagus, aku yang bayar, nanti tak jemput. Udah tahu anak karena udah pernah datang dan hasilnya bagus. Di kontak anak kasih nama hasil bagus. Keluarnya sama dengan bapak ini, sulit ereksi, usianya juga kurang lebihnya sama, 50-an. Dia minta hotel yang bagus, nanti anak dijemput. Kenapa anak kok kayak bernyali sih, kayaknya kok gitu amat beranian. Ya karena dan itu udah sering kesini, jadi udah kayak sahabat. Kliennya beda, tindakannya beda, sarannya beda, tergantung dari kondisinya. Pak, yang bikin bapak tertarik untuk ngikutin terapi ini apa pak? Saya sih tertariknya apa ya? Bukan tertarik karena di YouTube dia berhasil gini-gini, enggak. Saya cuma inisiatif aja. Sebenarnya enggak ini. Tujuan saya itu cuma berobat, bagaimana itu sembuh, sudah. Nah, aja. Kan gini, bapak taunya dari YouTube kan? Sekarang saya balik, di YouTube tuh ada banyak pak, di YouTube pak. Ada banyak macam. Yang bikin bapak memilih untuk datang ke anak terapis apa? Ya, keterangannya aja, itu aja. Deskripsi. Deskripsinya kan gini kan. Loh kan semua terapis promonya seperti itu. Loh makanya, kan kita coba, tapi saya nggak nemu yang lain, bener. Oh ya? Nggak nemu yang lain, cuman yang lain itu cuman ini aja, apa itu? Ya obat kayak apa itu, dianci atau apa kan itu kan. Wah ini saya baca seperti ini kok nggak obat lagi kan gitu. Jadi saya kepingin itu bukan obat gitu, penanganan secara langsung ya apa. Ya kadang-kadang saya sendiri juga mau ya. Mana kan seorang perempuan, pikir saya iso enggak gitu loh dalam istilahnya apa itu mau enggak kan gitu. Ya seorang terapis kan intinya kan dia punya cara beda-beda kan gitu. Ya itu aja sih, nggak YouTube-nya Mbak Ana aja nggak pernah saya lihat seluruhnya. Iya, seluruhnya pegel pak. Bukan, maksudnya kan gini, cukup di WA di status saja, baca itu di situ itu pun ya kadang-kadang loh kok marah kok gini. Marah, udah tahu tuh anak gimana. Pak, cerita pak, dimarahinnya pas gimana? Minta dikirim lagi atau yang gimana itu? Apanya? Saya pernah marah sama bapak pas bapak WA saya kan. Ya, gimana maksudnya? Enggak, kalau yang itu nggak pernah. Saya pernah marah sama bapak? Nggak pernah. Di statusnya aja. Oh, di status saya marah-marah. Marah-marahnya karena apa itu? Ya sudah yang macam-macam bagaimana? Ada yang aneh-aneh. Ya iya pak, marah masih mending marah gak disadu. Itu loh kayak disadui loh. Anak udah pernah begini pak, ngerjakan di rumah. Di rumah tapi di Jawa Tengah ya. Di rumah, bukan di hotel. Anak kerjakan klien. Anak kerjakan di balkon. Balkon itu memang nggak akan ada yang berani masuk kalau sedang ada klien. Saat dari balkon
lihat ke bawah, itu langsung mengarah ke kamar anak Ana. Lah kok Ana mau diperkosa? Pas dikerjain nggak kuat, Ana ditarik, BH udah lepas, kaos udah turun kemana, ditarik, udah berontak, nggak bisa nahan diri itu kain, bener-bener mau diperkosa. Sampai sambil ngos-ngosan Ana tunjukin, itu kamar anakku, kebuka, anakku di situ. Nanti kalau tahu begini bagaimana? Tetap maksa, rambut dia udah Ana pegang, Ana jambak-jambak nggak mau lepas. Akhirnya rusuknya Pak, tak pukul, baru dia terlempar. Itu di rumah, masih muda lagi, namanya Eko, burungnya segini, nggak bisa nahan waktu dikerjain. Burungnya kan segini, gede. Nah, terus habis itu hasilnya bagus, minta lagi, ya nggak mau lah. Orang waktu dikasih kesempatan sekali malah mau berkosa. Di rumah padahal di rumah itu kan logikanya kan nyalinya juga agak ciut toh Pak. Iya biasa. Nah ini mulai agak sakit ya, kakinya rileks ya Pak ya. Rileks. Ini sedikit agak sakit, jangan gugup, santai aja ya, rileks, nafas. Ini nanti misalnya Bapak nyeri-nyeri sudah hilang gitu ya, kalau Bapak nggak mau olahraga, nggak ngikutin saran saya, balik lagi loh Pak gitu ya. Kan saya nggak ambil penyakitnya. Bapak WA saya begini, minta linknya buat pengingat saya. Gitu nanti saya kasih linknya, dari WA tinggal diklik, langsung ke situ. Kalau Bapak cari sendiri, orang cari akun saya aja Bapak nggak nemu, ya, gitu ya. Tadi kan sudah sambil peragain tuh supaya nggak lupa. Betul. Nah di video kadang-kadang gerakan awal sampai anak kan itu nggak berurutan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya sebisanya aja. Mau lakukan itu udah bagus. Karena nggak ada cara lain Pak. Obatnya kan juga nggak ada. Impotan, biar nggak impotan nggak ada. Pernah sudah pakai alat ini saya sudah angkat tangan kayak gitu kan, karena tidak akan mungkin gitu loh. Ini tidak boleh di video karena untuk yang tidak paham akan menimbulkan cedera.